Halo, tes.
Jadi saya ulang lagi nih. Mohon maaf, Pak. Lanjut aja nggak apa-apa. Langsung ke izin melanjutkan. Dari metode penelitian, saya memakai pendekatan masalahnya yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis datanya adalah data sekunder dan data primer. Untuk narasumber, yang pertama hakim pada Pengadilan Negeri Kota Bumi, jaksa pada Kejaksaan Lampung Utara, kemudian polisi pada Polres Lampung Utara, dosen bagian hukum pidana, dosen bagian hukum kesehatan, serta DPD PPNI Lampung Utara yang masing-masing jumlahnya 1 orang. Sekian pemaparan proposal tesis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, yang moderator saya apa siapa nih? Mas Teguh, Bapak. Mas Teguh. Oh, Ya, saya Pak. Selamat siang Bapak. Siap Pak Edi, makasih, silakan. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Dwi Adasi yang telah memaparkan proposal. Untuk selanjutnya, karena pembahasan yang sudah dimulai, untuk masukan saya persilahkan untuk masuk Bapak pertanyaan kepada saya. Dan Bapak saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Teguh. Itu enggak kolomnya. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam Pak Edi. Bapak sehat? Alhamdulillah. Tapi kelihatan capeknya Bro. Bagaimana? Enggak dengar? Kelihatan capek. Oh iya. Baik, untuk seminar Saudari Dwi Anastasia Prilia, Pak Heri memberikan masukan sarannya. Pertama, saya pikir saudara ini perawat. Kalau perawat itu kecenderungannya adalah dia memiliki subjektivitas. Kalaupun terkait dengan misalnya pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, itu arahannya adalah bagaimana seakan-akan perbuatannya itu memiliki alasan pembenar atau orangnya memiliki alasan pembenar. Ternyata saudara bukan kedua-duanya ya, bukan dokter, bukan perawat. Dia peneliti murni yang mengambil tema penelitian di bidang hukum kesehatan. Baik. Karena pertama begini, pada saat saya baca kasus, sebetulnya bisa dilihat dari aspek pertanggungjawaban. Tetapi juga bisa langsung melogik mengenai misalnya penjatuhan pidana. Contoh, apakah pemidanaan itu berkeadilan atau tidak? Ini sebagai bahan. Karena kecenderungan adalah SOP atau prosedur yang dilaksanakan oleh perawat itu sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi prosedurnya. Tetapi karena kondisi kesehatan itu bisa berubah, obat yang diberikan itu tidak menolong untuk kesembuhan, yang terjadi adalah dampak yang perbuatan dilakukan yang berbasis SOP itu bisa memasuki unsur pelanggaran unsur tidak pidana. Ini yang seringkali terjadi
ada pemikiran-pemikiran dari mahasiswa keperawatan atau mahasiswa yang tinggal untuk kesehatan itu memilih bagaimana hukum pidana itu tidak menjadi primum remedium terhadap perkara dia. Primum remedium, tapi dia menghendaki sebagai hukum remedium. Jadi perkara itu pilihan dulu dari hukum yang lain, misalnya hukum administrasinya, hukum keperdataannya, baru ke ultimum remedium menggunakan hukum pidana. Itu biasanya pemikirannya semacam itu. Nah kemudian saya coba memberikan masukan lebih lanjut. Pertama dalam tulisan, coba penulis memahami dan membedakan antara penggunaan kata depan dikendari dengan imbuhan. Ini banyak sekali masih tidak dilengkapi seperti itu ya. Keduanya, penulisan istilah apalagi itu bersangkut paut dengan aspek hukum. Misalnya contoh, Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan sudah diamandemen sampai dengan 4 kali. Nama terakhir bukan lagi UUD 45, tetapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dia menjadi agak pembeda antara undang-undang yang telah diamandemen dengan undang-undang dasar yang disebut diamandemen. Ini banyak sekali nih pengulangan-pengulangan. Pak ini memberikan catatan misalnya ini. Kemudian saya langsung masuk di latar belakang ini banyak kesalahan ketik, bahasa ketik. Ya meskipun tidak seberapa mengenai substansi, tapi kita bisa memahami hal ini. Berikutnya, coba ditelaah kembali mengenai judul. Judul ini kan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga keperawatan. Rasanya seperti itu. Analisis pertanggungjawaban pidana. Saudara di dalam uraian itu membedakan antara malpraktik administratif dengan malpraktik yang lainnya, termasuk yang ada berkaitan dengan pidana. Itu yang menguatkan kepada ini bahwa tidak setiap tindakan malpraktek itu perlu dibawa ke ranah pidana. Tapi kasus yang ada, 2 kasus yang saudara sampaikan, itu terkait pemidanaan terhadap tenaga keperawatan. Ini sebetulnya ya memang ada faktor penyebabnya yang perlu diteliti lebih lanjut. Apakah ini kesalahan dalam mengkualifikasikan malpraktek, ataukah terjadi penggeneralisiran terhadap malpraktek itu sendiri sehingga angka data malpraktek yang dilakukan perawat cukup tinggi. Ratusan kasus yang sudah sampaikan ada lagi. Tapi pemikiran Pak ini adalah yang perlu dicermati di dalam mengajukan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana. Itu betul-betul digunakan teori hukum yang benar, yang tepat, yang tidak membingungkan. Contoh di dalam teori pertanggungjawaban pidana saudara itu apa ya, bulat gitu. Kalau kita memilih untuk memasuki aliran dualistis, dibedakanlah unsur tindak pidana itu dari unsur perbuatan dengan unsur perannya atau subjek hukumnya. Pandangan-pandangan seperti Sudarto itu menjadi kalau menurut Pak Heri itu lebih tepat untuk membidik pertanggungjawaban pidana. Misalnya contoh, di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang itu dilihat dari beberapa aspek, misalnya harus adanya aspek kesalahan yang memungkinkan seseorang itu dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian yang keduanya, orangnya itu mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, orang itu melakukan perbuatannya didasarkan kepada sikap batin jahat atau niat jahat berbentuk tulus atau tidak. Baru harus ada alasan pembenaran. Nah, pilihlah teori-teori yang bisa memandu saudara menjadi guiding bagaimana untuk mengurai unsur pertanggungjawaban pidana secara
secara benar. Karena dari sinilah nanti bisa jadi pelakunya itu akan diberikan alasan mengapa, sehingga tidak perlu harus adanya penjatuhan pidana. Makanya di dalam pemikiran-pemikiran di dalam tema ini, apakah bisa pertanggungjawaban pidana itu nanti akan digeser menjadi penjatuhan pidana atau pemidanaan? Atau barangkali kalau kita masuk kepada ilmu pengetahuan hukum pidana ada yang namanya diferensiasi. Diferensiasi di dalam penjatuhan pidana. Di situ yang nanti membutuhkan makna disparitas pidana itu. Karena kesalahan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain secara kasuistis bisa terjadi pembeda, sehingga tidak bisa digeneralisir. Kenapa perkara ini dijadi pidana misalnya sekian, sementara perkara ini hanya sekian. Ini penting sekali karena belum tentu, namun pertanyaannya adalah kajian mahasiswa nanti itu bisa sama dengan putusan pengadilan. Karena kita melihat dari sudut pandang yang sedikit bergeser. Ya, jadi saya tekankan bahwa pertanggungjawaban terhadap tindakan malpraktek oleh tenaga keselamatan itu belum tentu putusannya itu seide sejalan dengan yang dianalisis oleh saudara peneliti tesis ini. Ya, jadi tidak boleh. Oh nanti sudah memenuhi syarat bisa seperti ini. Cara sosiologisnya seperti ini, cara filosofinya seperti ini tidak. Coba nanti dilihat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang memungkinkan bisa diberlakukan atau tidak mengenai alasan penghapus pidananya berbentuk mengenai alasan pemaaf. Nggak usah ragu-ragu nanti. Nah oleh karena itu sebetulnya akhirnya menyarankan di dalam permasalahan ini tidak hanya melihat mengenai pertanggungjawaban pidana, tapi juga melihat bagaimana dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana itu dari aspek yuridisnya, sosiologisnya, dan aspek filosofinya, sehingga nanti putusan itu bisa memunculkan yang namanya mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi tersangka atau terdakwanya. Ya. Karena kalau saudara nanti mau membahas yang B, unsur kesengajaan dan unsur kelalaian, itu sebetulnya di dalam yang A sudah ada. Melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana itu, tentunya aspek yang saya sebutkan tadi, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, mampu bertanggung jawab, lulus atau lupa, kemudian tidak ada adanya alasan cukup itu. Jadi yang kedua ini sebenarnya sudah ada, ya. Hanya saudara melihatnya dari pasal 86 ayat 1 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Kalau digunakan tenaga kesehatan undang-undangnya itu sedikit artinya agak sedikit subjektivitas. Nah sementara saudara kalau mengkaji dengan putusan, bisa jadi hakimnya lebih cenderung menggunakan dalil-dalil umum yang ada di dalam KUHP. Nah ini akan sedikit berbeda. Kemudian apakah menjadi faktor hambatan? Ini yang kalian harus pahami. Sebetulnya faktor penghambat ini tidak relevan gitu ya. Tidak relevan karena sudah ada putusan. Kalau ada putusan kan faktor penghambat, faktor pendukung sudah selesai semuanya. Kecuali kalau misalnya kamu menelitinya sebelum ada putusan yang berlaku secara tetap. Itu barangkali mungkin ada. Coba nanti didiskusi dengan pembimbing. Mungkin saya lebih cenderung coba mengkaji dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan kebenaran tertentu itu dengan saya senang dengan paparan di dalam latar belakang saudara memakai secara berkeadilan, tidak langsung memvonis menjatuhkan itu, tetapi inilah kondisi faktualnya yang namanya kondisi existing, bahwa ada perangkat yang dipidana kasus yang pertama dengan kasus yang kedua terkait dengan malpraktek. Nah, nanti kajian seperti
apakah malpraktek yang dilakukan itu malpraktek yang berbasis apa ya, mengandung unsur pidana ataukah kurang mendukung pidana? Sehingga seharusnya mengenai pemidana terhadap perawat itu menurut saya ini nanti akan menjadi sebuah ketakutan kalau sedikit-sedikit itu malpraktek. Nah, sementara sekarang ada peraturan dari Jaksa Agung, kemudian peraturan dari Mahkamah Agung mengenai restoratif justice. Nah, sebetulnya berbahaya adalah perlu kalau memang ini perlu penggantian rumusan masalah yang tambahan dari tadi yang dasar pertimbangan hakim. Dan keduanya, apakah perbuatan itu masuk ke dalam restoratif justice menurut peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Jaksa Agung? Akan lebih bagus begitu. Karena apa? Karena jasa profesional ya dari seorang perawat, seorang tenaga kebidanan, kemudian tenaga dari dokter itu luar biasa dibutuhkan masyarakat. Kalau sedikit-sedikit perkara yang dimunculkan itu dikatakan sebagai malpraktek yang berproses hukum pidana, nanti ada ketakutan dari perawat itu untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin. Karena kasus ini menunjukkan bahwa terjadi yang namanya ada jarak baik mengenai ruang dan waktunya antara perawat dengan dokternya, dan dia harus mengambil keputusan untuk membantu pasien. Menurut tindakan, kalau saya baca di sini, sepertinya tindakan perawat itu masih dalam bentuk SOP. Dia masih konsultasi dengan dokter memberikan arahan begini. Itu ada SOP. Kenapa? Karena nyawa orang ini kan terancam. Keduanya, misalnya contoh kasus yang ada tumbuh daging di telapak kaki itu. Iya kan? Itu saya pernah membawa anak saya ke dokter karena di kaki kanannya itu ada 5 mata kaki. Apa meminta itu loh, apa? Kutil itu loh, apa itu namanya itu. Di kaki kirinya ada 3, semuanya dioperasi. Dioperasi dan ambil sampai dengan akar-akarnya itu pada umumnya tidak masalah kayak gitu. Tapi karena mungkin kondisi kesehatan, kondisi gizinya nggak bagus sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap pasien. Ujungnya lari ke pengadilan. Nah, ini yang bisa menjadi pemikiran-pemikiran baru untuk Mbak Bi mengenai urusan permasalahan. Yang satu oke tetap, yang kedua dan ketiga menurut saya diganti dengan dasar pemikiran, dasar pertimbangan hakim dan mengenai restoratif justice. Karena bagaimanapun kita harus melakukan pembelaan terhadap perawat yang baik. Jangan perawat yang baik kita pidana. Nah ini urusannya orang hukum pidana harus tampil. Kalau tidak menunjukkan kebenaran dan keadilan, ya jangan membebani kepada perawat. Nanti terjadi permusuhan grup itu, grup kelompok kesehatan dengan kelompok hukum pidana. Ya. Kemudian lagi mengenai hal itu, karena kamu alumni dari Fakultas Hukum Pidana, saya tahu ada aspek substansinya, aspek proyeknya, aspek tempatnya, dan tahu data penelitian. Koreksi-koreksi mengenai kata-kata ada di sini. Iya, Pak. Nah, tadi yang saya singgung halaman 10 mengenai teori pertanggungjawaban pidana. Carilah teori yang memudahkan kamu untuk memandu, menguraikan masalah. Ya, kalau ini cenderung harus teruji aspek kesalahan, aspek kemampuan bertanggung jawab, lulus atau kelupanya, dan tidak ada alasan pemaaf. Karena memang saya melihat aliran dualistis, memisahkan antara perbuatan dengan orang. Nah, saya cenderung harus diuji masing-masing itu. Kalau memang judul kamu tetap bertahan di pertanggungjawaban, tidak. Kalau saya oke, Bro, agak panjang lebar ya, Bro. Ya, terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir untuk narasumber, karena ini ada sudah menjadi putusan hakim. Apakah masih dirasa perlu sementara sudah ada putusan? Disitulah putusan itu
aspek yuridisnya ada, aspek sosiologisnya ada, aspek filosofisnya ada. Apa perlu mengcounter apa yang saudara telaah, saudara kasih di dalam putusan itu kepada misalnya contoh polisi, jaksa, termasuk hakim. Tapi kalau dosen bagian hukum pidana, iya. Dosen bagian hukum kesehatan belum ada. Ahlinya ya. Dosen, kalau bagian hukum kesehatan kan belum ada. Nanti kamu nyari kemana? Apakah ke misalnya ke UBL, malah Hayati yang ada gitu ya. Kemudian DPD, PPNI, lalu apa ini DPD, PPNI ini? Perkumpulan perawat gitu, Pak. Apakah dia memiliki kapasitas untuk menilai dan menjatuhkan rekomendasi? Oh, tadinya saya pengen minta sudut pandang dari mereka aja terhadap Karena kasus. begini, mekanisme untuk bisa membawa perkara ini ke pengadilan itu kalau dia terkait dengan profesi itu harusnya dari majelis etika profesinya itu mengambil putusan. Ya, jadi periksa, kemudian dihadirkan ahlinya, kemudian putusannya berbentuk rekomendasi untuk apa? Apakah masuk ke hukum administrasi, ke hukum keperdataan dari ganti rugi, ataukah masalah pidana? Ya kalau memang dirasa perlu, monggo silakan. Tapi kalau urusan pertanggungjawaban pidana itu sebenarnya urusannya dosen bagian hukum pidana. Karena dia akan mengukur aspek ini ada tidak, ini ada tidak, ada tidak, ada tidak. Kalau memang ada terpenuhi, mungkin sama dengan pertimbangan hakim. Oh dia perlu dipidana. Tapi kalau ada pemikiran-pemikiran bahwa ada restoratif justice, ada pemberian pemulihan keadilan kepada perawat, mungkin berpikirnya tidak perlu dipidana. Nah nanti carilah narasumber yang tepat, yang relevan dengan kajian saudaranya. Ada, tapi kalau ini Pak Hakim menjadi, Pak Hakim bisa narasumber. Kalau Prof Asep kan ada pembimbing, jadi Prof Asep pembimbing, Prof Hakim dari pidana cocok gitu. Nanti coba pandangan dari Prof Hakim atau nanti Pak Dr. Tri Herianto itu juga berbicara mengenai praktek. Ya, jadi Dr. S itu Sutatri Herianto itu juga disertasinya mengenai malpraktek di dalam terkait dengan tenaga kesehatan. Nah, nanti coba nanti di utak-atik sehingga bisa dilakukan satu penelitian yang sangat validitasnya teruji sehingga nanti menghasilkan tulisan tesis yang sangat berkualitas. Saya kira demikian. Mohon izin ya Prof. Ya, sama-sama. Maaf, ada kekurangan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Haji Sandra Sana yang telah banyak memberikan masukan atas proposal yang saudara dikasih. Kepada saudara lagi, kalau ada yang mau ditanggapi terkait dengan masukan yang sudah diberikan tadi, silakan. Mohon izin bertanya, boleh nggak, Prof? Boleh. Sama Prof. Enggak, sama Dr. Heni. Soalnya tadi saya udah dapat revisi dari Pak Edi terkait dengan rupanya ini kesalahan saya, sudah ada PK terhadap putusan ini. Sudah ada? Peninjauan kembalinya. Sudah bikin PK, oh gitu. Iya, dan itu terkait izin rupanya. Yang kan izin administrasi kan? Iya, administrasi. Jadi bisa saya teruskan terkait dengan masukan Pak Heni tadi. Kalau PK ini isinya apa? Membatalkan putusan itu? Terus terang saya belum baca, saya baru tahu tadi. Coba nanti nggak apa-apa. Namanya seminar itu kan memberikan saran. Iya. Sepanjang itu relevan bisa dipakai oleh Mbak Dwi. Tapi kalau nanti ada ketidakrelevan karena ada sesuatu hukum yang baru. Hukum yang baru kan gini. Hukum yang terkait dengan putusan itu kan sudah inkrah.
Artinya sudah bisa dilakukan. Iya. Mungkin pemidana. Ternyata mereka misalnya isinya mengabulkan pengajuan Putusan. PK. Pengajuan PK ini oleh siapa? Oleh perawat kah? Ataukah oleh jaksa? Iya. Ya misalnya begitu kan. Nah kalau ternyata itu lebih meringankan terhadap perawat, misalnya membebaskan, misalnya ya berarti asumsi Pak ini benar. Bahwa pertanggungjawaban itu memang harus dikaji. Dikaji mengenai unsurnya, unsur kesalahan, apakah itu salah atau tidak? Bisa jadi dari hukum administrasi tidak, yang salahnya hukum administrasi, tapi secara hukum pidana dia tidak melakukan kesalahan. Artinya tidak boleh dipidana karena kan firstra seluruh tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, Bapak Bandi dapatkan dulu PK, nanti memberikan ini. Kalau komunikasi kita kan bisa saja dengan Prof. Maroni, dengan Prof. Asep. Nanti pandangan dari Pak Bandi bisa memberikan masukan. Oke, Pak Bandi. Terima kasih untuk saran, kritik, dan masukan dari Dr. Heni. Untuk kedepannya nanti akan saya perbaiki, Prof. Terima kasih kepada Mbak Dewi Akansi yang telah menangkap ini dari masukan dari Pak Heni dan nanti akan dilakukan perbaikan dan pembimbingan. Untuk selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Profesor Dr. Maroni SHM untuk memberi masukan selaku pembimbing. Silakan Bapak Prof. Ya, makasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, terima kasih kepada Pak Dr. Heni Siswanto. Pak Edi sudah ngasih masukan? Sudah, Prof. Sudah ya, tertulis ya? Ya, ya. Sudah banyak tadi masukan-masukan dari Pak Dr. Heni Siswanto yang dengar, dan menurut Anda dapat catatan dari Pak Edi, kasus yang Anda jadikan latar belakang ini sudah ada PK-nya gitu ya? Ya, selama bimbingan ini melalui email terus ya, saya belum tahu Saudari Dwi ini S1-nya dari mana? Hukum Unila, Prof. Pidana? Iya, pidana. Ya, karena pada waktu awal proposalnya tidak menggambarkan proposal pidana pada waktu itu gitu ya, lebih kepada aspek kesehatannya. Maka saya tanya waktu itu Anda konsultasinya tentang kesehatan tapi membahas berkaitan dengan pidana ya, hukum pidana yang harus kental gitu ya. Jadi nanti masukan-masukan dari Pak Dr. Heni tadi ya, itu memang teori Anda belum indikan gitu ya, belum Anda gunakan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana gitu ya. Lalu aspek-aspek atau masukan-masukan tadi itu Anda tulis gitu ya, Anda bikin daftar gitu ya, masukan dari Pak Heni apa saja, lalu dari Pak Edi apa saja, nanti Anda kirim ke email untuk bimbingan selanjutnya gitu ya. Dan saya mendapat itu teori yang Anda gunakan nanti bisa menggunakan teori dualistis atau monolistis ya, berkaitan dengan hubungan antara perbuatan dengan kesalahan ya. Apakah itu menggunakan dipisahkan atau dibedakan, yang nanti untuk bahan Anda mengkaji dasar pertimbangan hakim ya untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban dari kasus-kasus yang Anda teliti ya. Jadi walaupun ada PK gitu ya, karena sudah ada putusan dari pengadilan berkaitan dengan pertanggungjawabannya ya, maka putusan PK itu memperkaya ya, akan memperkaya analisis Anda berkaitan dengan
bentuk pertanggungjawaban terhadap malpraktek yang dilakukan oleh para tenaga medis ini, ya. Itu masukan saya. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan ilmu hukum pidananya, gitu ya, ilmu hukum pidananya agar diperkuat, gitu ya. Karena Anda bicara berkaitan dengan material nih, ya, hukum material yang kaya kajian berkaitan dengan ajas, gitu ya, ajas-ajas hukumnya, ya, tentang pertanggungjawaban itu sendiri, ya. Ini agar tesis Anda seperti yang diharapkan oleh Pak Dr. Heni tadi bagus, gitu ya. Itu saya pikir ya masukan dari saya. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih kepada Pak Profesor Dr. Maria Saibu yang juga beri masukan terkait masalah hukum pidana agar lebih diperkuat. Pada saudara Ria Asi, ada yang mau menjelaskan? Terima kasih atas masukan, kritik, dan saran dari Prof. Prof, menurut saya Prof, Ya, ada dari Mas Afrizan Irfan Sabro, karena kebetulan pembimbingnya ini kan saya, Prof. ya. Pembimbingnya saya, kemudian nanti akan menghubungi Prof melalui video call, gitu. Oh gitu, siap-siap ya. Oke. Kalau memang mau sekarang aja. Saya sholat dulu, Mas. Pak. Ini hanya dianggap seminarnya sudah dilaksanakan. Ya. Kemudian begitu karena untuk video call nanti mengikuti waktunya Prof Karoli saja. Oh ya. Saya menghubungi Pak Rohim ya. Siap, oke. Ya. Monggo Prof, terima kasih sekali Prof. Oke, makasih Pak Eni. Oke, bisa ditutup Pak Teguh, saya pikir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof dan Pak Hedi yang kita selesaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Urusan kecil. Saya ini dari kami berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip saya. Iya. Oke, masih.